Mariska sebagai ketua kelas, Ibu persilakan untuk berdoa. Baik, Ibu. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya, Nak. Mariska Fernanda, hadir Bu. Rolas, hadir Bu. Oke, ada yang nggak hadir ya? Ada Bu. Arfani Bu, Kak Arfani. Oh, kenapa Kak Arfani? Kenapa Arfani, Nak? Iya, sakit dia Bu. Oke, semoga Arfani cepat sembuh ya. Ya Bu. Pernahkah anak Ibu melihat atau terkena atau dengar tetangganya ada yang mengalami yang namanya sakit malaria? Pernah Bu, saya pernah Bu. Kamu tahu apa penyebab sakit malaria itu, Nak? Setahu saya Bu karena digigit nyamuk Bu. Oke, ada lagi yang lain? Ada Bu. Oke, nah kalau seandainya kalian pernah dengar atau pernah mengalami yang namanya sakit malaria, malaria tersebut disebabkan oleh protozoa atau protista mirip hewan dengan spesies Plasmodium sp dengan vektor pembawanya adalah Anocephalus betina atau nyamuk betina. Sampai sini paham anak-anak? Paham Bu. Oke, baik. Kita akan masuk pada materi kita tentang protista. Nah, protista itu, Nak, kita akan mengetahui tentang apa dasar dari protista, peranan protista dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya kita dapat mengetahui apa yang menyebabkan penyakit malaria. Oke anak-anak, pada materi protista ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ibu harapkan kalian dapat mendefinisikan serta mengetahui karakteristik dari protista. Yang kedua, anak-anak Ibu dapat membedakan yang namanya protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Yang ketiga, anak-anak Ibu harapkan dapat mengklasifikasikan jenis-jenis protista mirip hewan. Yang keempat, anak-anak Ibu dapat mengetahui reproduksi dari setiap klasifikasi. Dan yang kelima, anak-anak Ibu harapkan dapat membuat karya ilmiah ataupun tulisan tentang protista. Kemudian ada yang mengitarinya gitu Bu. Mikroorganisme yang ada pada video tersebut, Nak, merupakan bagian dari protista mirip hewan dengan spesies amoeba. Sampai sini anak Ibu paham? Paham Bu. Oke. Materinya ada dalam bentuk berupa video, audio, PowerPoint, serta PDF berbentuk gambar. Nah, silakan anak-anak Ibu pelajari sesuai gaya belajarnya masing-masing. Jika anak-anak Ibu ada yang tertarik untuk mempelajari video atau sambil melihat bacaan, melihat gambar, silakan tonton video. Atau anak Ibu yang lebih suka membaca, silakan buka PDF-nya. Sampai sini paham anak-anak? Paham Bu. Oke, silakan dibuka anak materinya.
kita akan belajar untuk membuat sebuah proyek, produk, oke? Nah, proyek atau produk ini dapat kalian buat dalam bentuk video, dalam bentuk infografis, atau anak-anak juga lebih tertarik untuk mendesainnya di kertas manila ataupun di kertas karton. Nah, materi yang kalian bisa atau yang kalian jadikan pada kertas karton atau infografis itu, kalian dapat membuat karakteristik dari protozoa, karakteristik yang membedakan si protozoa ini dengan hewan, cara hidup dari protozoa, dan jenis-jenis protozoa. Nak, sampai sini paham, Nak? Paham, Bu. Instruksi pengerjaan produknya, Nak. Persilakan kalian tulis pada kelompoknya masing-masing. Yang pertama, Mariska, Rolas, dan Khairul, kelompok 1. Yang kedua, Araswara, Gabaria, dan Syahda, kelompok 2. Dan yang ketiga, Fadila, Roni, dan Rino, kelompok 3. Oke, silakan anak-anak ibu duduk pada kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. Penilaian dari proyek yang ibu nilai, yang pertama itu kompleksitas dari materi kalian itu. Apakah materi kalian sudah kompleks dan bahasa kalian mudah dimengerti? Dan yang kedua itu ibu akan melihat dari kreativitas kalian dalam itu. Mau kalian bentuk taruh gambar kah, atau kalian tulis-tulis, terserah kalian mau gimana. Sesuaikan dengan kemampuan anak-anak ibu semua. Sampai sini paham, Nak? Ada yang tidak dimengerti, Nak, dari tugasnya? Ngerti, Bu. Tapi buat kayak gini nggak apa-apa kan, Bu? Apa, Nak? Silakan. Iya. Oke, udah selesai, Nak, produk yang dibuat, Nak? Alhamdulillah, Bu. Oke, kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Oke, Nak, kelompok 1 presentasikan, Nak, hasil Baik, kalian. Bu. Nah, di sini kami selamat pagi semuanya. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil daripada produk yang kami buat tentang materi protozoa. Jadi di dalam materi ini kami menyajikan bahwa di sini ada karakteristik daripada protista. Kemudian kami akan membaginya menjadi beberapa kingdom. Kemudian kingdomnya ini nanti kami jelaskan dan berupa dari cara memperoleh makanan, kemudian klasifikasinya, dan kemudian ada contohnya juga. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, memberi kritik ataupun saran, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu, Nak. Kita lihat dari beberapa kelompok yang maju, adakah anak-anak yang dapat menginfokan materi kita hari ini? Ayo, Bu. Oke, Mariska, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa protista itu adalah termasuk kingdom, di mana ciri daripada kingdom protista itu adalah ia sudah bersifat eukariotik. Kemudian protista ini dibagi menjadi 3, ada protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan disebut alga, dan protista mirip jamur. Untuk protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa dibagi menjadi 4 kelas, Bu. Ada yang namanya Rhizopoda, kemudian ada Flagellata, ada Ciliata, dan Sporozoa. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Oke, ada lagi yang anak ibu bisa menyimpulkannya? Oke, pas, Nak. Bu. Oke. Oke, nah dari yang sudah disimpulkan itu akan menjelaskan atau menyimpulkan lebih dalam lagi apa itu protista mirip hewan. Nah, protista itu terbagi menjadi 3. Nah, ada protista mirip hewan atau protozoa, yang kedua protista mirip tumbuhan atau alga, dan yang ketiga protista mirip jamur. Oke, sampai sini paham? Nah, dari karakteristik protozoa atau protista mirip hewan ini, dia sudah bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel. Yang kedua, dia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, dan yang ketiga, dia memiliki alat gerak. Nah, protozoa atau protista mirip hewan terbagi menjadi 4.
ciliata, yang ketiga flagellata, dan yang keempat sporozoa. Untuk mengukur tingkat ketercapaian anak-anak ibu tentang materi protozoa ini, silakan anak-anak ibu masuk ke link yang ibu kirim di grup WA, itu akan terhubung kepada Quizy. Nah, silakan anak-anak ibu kerjakan 10 soal dari materi protozoa tersebut. Baik, Bu. Seperti biasa, kalau seandainya peserta ibu ada yang mendapatkan nilai tertinggi, kita kasih bintang. Oke, untuk hari ini yang nilai kuisnya 90, Mariska. Ketukan untuk Mariska. Oke, untuk anak-anak ibu yang lain, silakan lebih giat lagi untuk mempelajari materi dan lebih fokus lagi sehingga dapat menjawab kuis yang ibu berikan. Oke, anak-anak. Bu. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang protista mirip hewan atau protozoa. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang protista mirip tumbuhan atau alga. Silakan anak-anak ibu yang merasa masih ada tugasnya belum dikumpul sama ibu, silakan kumpul untuk pertemuan selanjutnya. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, ibu akhiri demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Jika ibu ada salah perkataan ataupun tindakan, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi,